Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan salah satu universitas termuda di negeri ini yang memiliki nilai strategis bagi wilayah di mana ia bertempat, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak cuma bagi Kepulauan Riau sendiri, namun juga bagi Indonesia di wilayah barat. Karena kampus ini terletak di garis depan negeri ini, berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura dengan lokasi geografis yang saling berdekatan sejak zaman Kerajaan Riau Lingga. Dalam perkembangannya, Umrah yang kini telah disahkan menjadi Universitas Negeri Pertama Kepulauan Riau berdasarkan Perpres nomor 53 tahun 2011 ini bercita-cita untuk tumbuh dan terus berkembang dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, madani, dan transformatif. Hal ini yang menjadi unique selling point atau keunggulan Umrah dibanding perguruan tinggi lainnya. Nama Raja Ali Haji yang juga disandang Umrah bertujuan untuk mengekalkan semangat kearifan dan kebudayaan dari Bapak Bahasa Indonesia yang berasal dari Pulau Penyengat. Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km persegi dengan 96%-nya adalah perairan. Dengan 1.350 pulau besar dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Kepri memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar. Dan juga terdapat 4 potensi kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau. 4 potensi maritim tersebut adalah sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi, pelayaran dan perdagangan, wisata bahari maritim, dan energi berkelanjutan. Sejarah kemaritiman. Zaman prasejarah, di mana zaman belum ada tulisan hingga abad ke-5. Penduduk Kepulauan Indonesia sudah menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain melalui perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Salah satu bukti adanya hubungan tersebut adalah ditemukannya negara perunggu di Indonesia yang jenisnya sama dengan negara perunggu yang terdapat di daratan Asia Tenggara. Dan juga diperkirakan sekitar abad kedua Masehi, hubungan antara Indonesia dan India sudah cukup intensif. Hal itu setidaknya menunjukkan bahwa sejak zaman prasejarah telah terjadi jalinan hubungan budaya antar bangsa. Zaman sejarah mulai abad ke-5. Sejak zaman awal kerajaan di Indonesia, kehidupan kelautan di Indonesia sudah sangat fundamental karena daerah Indonesia merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan lautan untuk mengakses daerah antar daerah. Armada laut yang dimiliki oleh kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit hingga Demak pun tak bisa dipandang sebelah mata. Sejarah maritim memiliki korelasi yang relatif banyak dengan sejarah Nusantara, sebab wilayah Nusantara berkembang dari sektor kemaritiman. Ada beberapa kerajaan maritim di Indonesia. Pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada dasarnya merupakan suatu kerajaan pantai, sebuah negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Kekuasaannya lebih disebabkan oleh perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Dengan demikian, berhubungan dengan jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa. Yang kedua ada Kerajaan Samudra. Sebagai akibat dari merosotnya Kerajaan Sriwijaya, di Sumatera Utara muncul beberapa kerajaan maritim kecil. Kerajaan-kerajaan yang terdapat kira-kira tahun 1300 adalah Samudra, Perlak, Paseh, dan Lamuri, yang kemudian menjadi Aceh. Kerajaan-kerajaan pelabuhan ini kesemuanya mengambil keuntungan dari perdagangan di Selat Malaka. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Menurut Krom, Kerajaan Majapahit ini berdasar pada kekuasaan di laut. Laut-laut dan pantai yang terpenting di Indonesia dikuasainya. Kerajaan ini memiliki angkatan laut yang besar dan kuat. Majapahit juga memiliki kapal dagang dan menjalankan pelayaran sendiri,
di samping pelayaran yang dilakukan juga oleh pedagang asing. Keempat, Kerajaan Malaka. Malaka merupakan suatu kota pelabuhan besar yang letaknya menghadap ke laut. Posisi seperti ini juga dimiliki oleh kerajaan maritim lain seperti Banten, Batavia, Gresik, Makassar, Ternate, Manila, atau sungai besar yang dapat dilayari. Malaka muncul sebagai pusat perdagangan dan kegiatan Islam baru pada awal abad ke-15. Kelima, Demak. Kerajaan maritim Islam pertama di Jawa. Menurut Thomas Peirce, penguasa kedua di Demak, Paterodim, mempunyai armada laut yang terdiri dari 40 kapal jung. Pada masa tersebut, beberapa daerah dapat ditaklukkan. Pada masa Patih Yunus atau Pangeran Sabranglor, tepatnya tahun 1512 dan 1513, dia menyerang Malaka dengan menggunakan gabungan seluruh Angkatan Laut Bandar Jawa. Namun berakhir dengan hancurnya Angkatan Laut dari Jawa. Sumber daya maritim. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km. Dilansir dari situs Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, dengan memiliki luas lautan menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kejutan ini yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia di bidang maritim. Potensi kemaritiman Kepri. 4 potensi maritim tersebut adalah sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi pelayaran dan perdagangan, wisata bahari maritim, dan energi berkelanjutan. Sektor sumber daya kelautan dan perikanan merupakan ujung tombak sebuah negara maritim. Sektor ini merupakan sektor terbarukan yang dapat memberikan manifestasi terbesar dalam pengelolaan perekonomian berbasis maritim. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Riau meliputi pertanahan, pertambangan, pertanian atau perkebunan, kehutanan, kelautan atau perikanan, dan industri atau jasa. Kepri punya potensi di bidang maritim, pariwisata, industri, dan ekonomi kreatif. Keempat keunggulan ini adalah apa yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat, karena kita sebagai negara maritim. Jika visi pemerintah Provinsi Kepri sangat cocok sebagai provinsi yang wilayah lautnya lebih dominan dibanding daratan, adapun visi Kepri adalah terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Apalagi Kepri punya Bintan, Anambas, dan lainnya yang keindahan lautnya luar biasa, dan bahkan disebut-sebut sebagai Maldivesnya Indonesia. Sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari, dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Perikanan. Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis seperti tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal seperti kakap merah, kurisi, bloso, bawal, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan karang seperti kerapu, baronang, Napoleon, dan sebagainya. Kelompok sumber daya moluska seperti cumi-cumi, sotong, dan sebagainya. Dan kelompok sumber daya krustase seperti kepiting, rajungan, dan kelompok sumber daya udang. Peternakan.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan produk hewan ternak, baik dari segi konsumsi daging hewan ternak maupun produk ternak lain seperti susu dan telur, maka pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pertanian dan Peternakan terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, terkait dengan komitmen Provinsi Riau untuk meningkatkan swasembada pangan pada 2020, jumlah populasi hewan ternak terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pada beberapa aspek peternakan di Provinsi Riau dalam 3 tahun terakhir. Pertanian. Sektor pertanian juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan perekonomian Riau. Produksi komoditas utama pertanian adalah padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, hasil pertanian lainnya yang merupakan komoditas Provinsi Riau adalah kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.